Bukan tanpa alasan, Randy baru bertemu dengan sang ayah ketika sudah berusia 27 tahun. Dan kini, setelah 9 tahun saling mengenal, sang ayah yang tinggal dan menetap di Thailand justru menghabiskan menit-menit terakhir hidupnya seorang diri memerangi komplikasi penyakit Alzheimer dan gagal liver. Jagat maya terus dipenuhi kisah para selebritis yang panas jadi sorotan bahkan viral. Seperti saat ini tengah viral Mahalini yang tunjukkan kehamilannya di tengah heboh ia kembali menggelar akad nikah ulang bersama Rizky Febian. Lalu bagaimana duka Randy Kejarnet karena meninggalnya sang ayah di Thailand? Benarkah sudah puluhan tahun tak pernah bertemu? Inilah rentetan berita viral selebriti versi silet. Mahalini umumkan kehamilan di medsos di tengah heboh sudah menggelar akad nikah ulang. Pekan ini penyanyi Mahalini membuat heboh netizen hingga menjadi viral. Bagaimana tidak? Tiba-tiba Mahalini mengumumkan kehamilannya dengan mengunggah foto maternity di laman akun sosial media pribadinya. Foto maternity Mahalini itu pun mengundang kejutan. Karena foto dan video yang turut melibatkan Rizky Febian tersebut menunjukkan bahwa Mahalini tengah hamil dalam kondisi besar alias lebih dari 4 bulan. Sontak saja, netizen pun geger mengaitkan sikap Mahalini yang sempat mendadak pamit vakum alias mundur sementara dari jagat hiburan dengan kehamilannya. Tak hanya kabar bahagia kehamilan, Mahalini dan Rizky Febian juga telah menggelar akad nikah ulang pada tanggal 27 Desember 2024 lalu. Setelah sebelumnya sidang isbat pernikahannya ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini bertepatan di mana kali ini mempublikasikan kehamilannya. Yang pasti aku sebagai adik happy banget. Apalagi gimana ayah ya guys. Ayah yang pengen banget punya cucu, alhamdulillah diberikan begitu cepat. Dan mungkin Putri tidak bisa berkata-kata banyak ya di sini. Yang pasti selalu doain ya guys kali ini dan Aiki sehat-sehat buat mereka dan juga bisa lancar untuk nanti lahirannya. Syukur alhamdulillah ini keluarga dan yang lainnya juga tentu sangat bahagia meskipun belum ada sejauh ini belum dikasih tahu langsung sama Neng Lina ataupun Aiki, tapi lihat di postingan Instagramnya Neng Lini, luar biasa, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Pernikahan mereka sudah dilangsungkan, sudah sah secara negara dan juga sah secara agama. Kemarin persisnya sesuai tercatat di KUA pada hari Jumat tanggal 27. Perwakilan pasti ada, yang jelas syarat dan rukunnya terpenuhi. Pengantin ada, kemudian walinya kan wali hakim, kemudian saksi ada, perwakilan dari keluarga ya meskipun nggak banyak tapi ada. Yang jelas rukunnya terpenuhi, syaratnya juga terpenuhi. Di awal tahun, Randy Kejarnet sudah berduka kehilangan ayahnya yang sudah puluhan tahun tak bertemu. Kabar mendadak duka justru mengguncang artis Randy Kejarnet. Pasalnya, sang ayah yang telah 2 bulan lebih tak memberi kabar dan konon menghilang, meninggal dunia. Uniknya, mendengar kabar kematian sang ayah yang ternyata berada di Thailand, Randy pun seolah kehabisan kata-kata. Bukan tanpa alasan, Randy baru bertemu dengan sang ayah ketika sudah berusia 27 tahun. Dan kini, setelah 9 tahun saling mengenal, sang ayah yang tinggal dan menetap di Thailand justru menghabiskan menit-menit terakhir hidupnya seorang diri memerangi komplikasi penyakit Alzheimer dan gagal liver. Maka ketika hanya bisa menyaksikan sang ayah lewat video call karena jarak antara Thailand dan Indonesia yang jauh, Randy pun jadi emosional.
sehingga sempat berkaca-kaca menahan tangis sebelum pamit memasuki Bandara Soekarno-Hatta menuju Bangkok, Thailand untuk mengurus prosesi kremasi sang ayah. 2-3 bulan ini tuh sempat lose kontak. Kita sempat lose kontak. Aku WhatsApp papa nggak masuk, cuma centang 1. Tuh akhirnya kakak ngabarin aku tuh Rabu kemarin kakak kirim foto papa tuh ternyata livernya tuh failure. Jadi kena liver failure, papa udah kuning, livernya itu udah gagal. Jumat pagi aku dapat telepon, papa udah pakai support oksigen. Aku di video call, aku lihat, aku juga udah kasih tau kakak. Maafin ya aku ngomong agak susah karena ya dibilang berat banget. Masih nggak percaya gitu loh, kayak Oktober karena masih nggak kenapa-napa. Papa tuh masih Oktober tuh masih sehat, masih teleponan, masih video callan, masih hahaha lah sama kita, masih mau ketemu. Sekarang waktunya cuma tinggal sejam. Papa meninggal jam 10. Jadi emosional itu kayak. Jadi itu sebenarnya disembunyiin. Dia kalau dibilang nangis, dia nangis. Bukan nggak nangis, dia nangis. Liburan ke Jepang, Atta Aurel tetap tak lupa sholat sampai sholat di trotoar pinggir jalan. Berbeda dengan Randy Jarnet yang tengah bersedih karena sang ayah telah tiada, Atta Halilintar justru sedang seru-serunya memanfaatkan liburan keluarga mereka di Jepang untuk jadi ajang membentuk ikatan ayah anak yang manis dengan kedua putrinya. Uniknya, Atta pun tak lupa untuk tetap melakukan ibadah wajib sholat 5 waktu meski harus mengalami kesulitan. Memanfaatkan momen Car Free Day, Atta menggelar sudut darurat di trotoar jalan dan melaksanakan sholat. Ternyata hari ini Car Free Day, guys. Keren ya. Daerah mana Pak tadi? Ginza. Tapi kok Car Free Day di sini nggak ada yang naik sepeda ya? Enak. Asik banget ya Car Free Day gini. Bukan di Indonesia doang loh guys. Setiap hari Sabtu di sini Car Free Day juga. Menurutku sih bagus sih ini, jadi kayak orang bisa jalan, bisa foto-foto, bisa ada kegiatan-kegiatan di tengah jalan. Tuh guys ya, harus jaga wudhu guys, karena di sini wudhu susah banget. Jaga wudhu, untungnya kita bisa jamak guys sholatnya. Kalau enggak sih susah banget nih, kita nyari masjid atau musola gitu, nggak kayak di setiap tempat ada gitu. Jadi alhamdulillah direzekikan sama Tuhan untuk jalan-jalan. Yang pasti pengen nyobanya wisata halal. Pengennya wisata halal gitu. Nikita Willy ceritakan proses waterbird mulai dari makan salad hingga mengepel lantai agar cepat lahiran. Artis Nikita Willy juga mendadak viral karena membagi cerita proses persalinan anak keduanya Nel Idrisa yang penuh perjuangan bahkan drama menegangkan. Pasalnya berbeda dengan Isa, sang anak pertama, pada kehamilan anak kedua, Nikita mengalami kesulitan untuk kontraksi. Sehingga Nikita pun menempuh berbagai jalan dan cara mengejutkan agar kandungannya bisa mengalami kontraksi dan melahirkan. Mulai dari memakan salad dengan saus khusus di Amerika, hingga membersihkan dan mengepel lantai rumah tempatnya menginap di Amerika Serikat. Start dari 37 minggu, aku sama Indra sudah bersiap-siap. Ternyata sampai 39 minggu, Nel juga belum lahir. Walaupun aku setiap malam sudah merasakan Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Menuju due date, aku sudah melakukan berbagai macam cara untuk induksi alami. Dari mulai yoga, olahraga untuk induksi, makanan dan minuman yang katanya bisa menjadi induksi alami. Jadi di sini kita drive all the way dari Beverly Hills ke Studio City buat ke tempat pizza ini yang menjual
salad yang terkenal banget bisa memberikan induksi alami buat ibu hamil katanya. Bismillah. Rasanya biasa aja, tapi I will do anything. I will do anything and I will take anything. Saat orang-orang pulang, kita makan siang bersama, dan di sini kontraksi sudah mulai sedikit lebih intens karena aku harus atur nafas tiap kontraksi datang. Jam 4:48, Nail Idrisa lahir. Dia lahir dalam keadaan kepala masih dalam kantung ketuban, sehingga Abby harus membantu membuka kantung tersebut. Lalu setelah itu aku menangkap Nail Idrisa keluar, dan langsung aku peluk. Ini momen yang gak akan pernah bisa aku lupain sampai kapanpun. Dan di persalinan ini aku tidak ada jahitan sama sekali, karena tidak ada robekan. Momen skin to skin setelah melahirkan menjadi momen yang sangat-sangat indah dan sangat powerful. Apalagi tanpa intervensi dari siapapun, hanya aku, Indra, Isa, dan Nail. Alhamdulillah, seneng banget Tante plong ya. Karena Tante dapet cucu 2. Dari Winona dan Nikita sekarang lahir anaknya. Lalu ada cerita. Jadi aku tadi malam aku tahajud Mam. Di doaku aku hanya nangis. Aku bilang sama Allah, Allah aku sudah siap dan Indra juga sudah siap. Tolong ya Allah katanya. Aku cuma nangis doang dan mintanya seperti itu gitu. Mohon dipercepat, mohon dipermudah. Pagi-paginya aku kontraksi nih Mam.